pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam renungan keluarga Kristen. Anugerah Tuhan, kita boleh menikmati hari yang baru, dipelihara, istirahat, dan boleh bangun di hari ini. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk sama-sama boleh beraktivitas di hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun pagi dalam berkat Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan hari ini. Biarlah Engkau memimpin kami, mengarahkan kami, membimbing kami menurut kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan, Engkau berbicara kepada kami untuk kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini, nyatakan kuasa urapan hikmat-Mu sehingga kami semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam mengiring Tuhan, banyak sekali lika-liku yang terjadi. Dalam mengiring Yesus banyak sekali tantangan yang terjadi. Seringkali dalam pengiringan kepada Tuhan kita mengalami kelelahan atau mungkin kejenuhan. Kita hari ini akan belajar tentang apa sebenarnya yang menjadi motivasi kita dalam mengiring Tuhan, sehingga kita tidak ada di titik jenuh atau lelah atau bosan atau bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Kita akan belajar dari kisah murid-murid Yesus dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-66. Injil Yohanes 6 ayat 66. Silakan Pak Kendita untuk membacakannya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam konteks ini, siapa yang mengundurkan diri? Murid-murid Yesus. Dan mereka tidak lagi mengikut Yesus. Karena apa? Karena adanya pengajaran-pengajaran Yesus yang tegas, yang mengajar dengan berani, yang mengajar dengan tidak tedeng aling-aling, dengan tidak ada batasan-batasan apapun. Yesus mengajar dengan sesuai firman Tuhan. Dan di situ murid-murid mengalami mungkin tersinggung, mungkin terganggu, mungkin juga tidak nyaman. Karena apa mereka mengundurkan diri? Hari ini kita mau belajar apa yang menjadi motivasi murid-murid sehingga mereka akhirnya mengundurkan diri. Dalam ayat yang pertama dan yang kedua dari Yohanes pasal yang ke-6, boleh kita baca bersama-sama, silakan Kendita. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Iya, dasar atau motivasi orang-orang yang mengikut Yesus dan mengakibatkan mereka mundur adalah karena yang pertama, motivasinya salah. Salahnya apa? Karena ingin atau karena melihat mujizat, atau karena ingin disembuhkan, karena ingin menikmati mujizat, tetapi tidak mengalami mujizat. Banyak orang yang ikut Yesus tujuannya ingin disembuhkan. Banyak orang ikut Yesus yang tujuannya ingin menikmati mujizat. Tetapi dalam perjalanan, dalam pengalaman, ternyata Yesus tidak memenuhi apa yang mereka harapkan. Yesus tidak mengikuti apa yang mereka harapkan, karena Yesus sendiri sebagai Tuhan punya rencana bagi setiap orang yang ada di bumi ini. Bapak Ibu, kadangkala kita sakit, tidak disembuhkan Tuhan. Kadangkala kita punya masalah, belum diizinkan untuk diselesaikan oleh Tuhan pada waktu itu. Tapi kalau motivasi kita hanya ingin mendapat penyelesaian, hanya ingin mendapat jalan keluar, hanya ingin disembuhkan, maka jika tidak menikmati kesembuhan, kemungkinan besar kita akan meninggalkan Tuhan. Seperti murid-murid ini, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Mereka tidak memperoleh apa yang mereka harapkan, dan bahkan mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang tegas, yang keras, yang menyinggung mereka. Kadang-kadang kita tersinggung oleh ajaran Pak Pendeta. Kadang-kadang kita tersinggung oleh ajaran hamba-hamba Tuhan. Dan bahkan kadang-kadang kita juga marah dengan Tuhan karena Tuhan tidak mengikuti maunya kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, motivasi mengikut Tuhan itu bukan supaya disembuhkan, bukan supaya diberkati, bukan supaya memperoleh mujizat. Jangan sampai kita punya motivasi itu. Karena kadang-kadang Tuhan tidak mengikuti apa yang kita mau. Ingat, Tuhan itu bukan jongos kita. Tuhan bukan pembantu kita. Tuhan bukan pribadi yang kita suruh-suruh harus mengikuti maunya kita. Kita yang harus ikut maunya Tuhan. Pagi ini, dalam renungan hari ini, kita mau belajar. Jangan sampai kita punya motivasi yang salah dalam mengikut Tuhan.
Jangan sampai kita punya motivasi ingin disembuhkan saja, ingin mendapat mujizat, tapi kalau tidak dapat, ujung-ujungnya kita meninggalkan Tuhan. Sangat rendah, sangat dangkal, sangat cecek sekali dasar mengikut Yesus itu. Dasar mengikut Yesus bukan hanya ingin mendapatkan mujizat, bukan hanya ingin mendapat kesembuhan, bukan hanya supaya diberkati. Itu motivasi yang salah, dan itu sangat tidak kuat, mengakibatkan orang-orang Kristen mudah meninggalkan Yesus. Pagi ini, jangan sampai kita ada dalam titik itu. Jangan sampai kita punya motivasi itu. Kita harus berpikir, mengintrospeksi diri kita. Apa dasar kita mengikut Tuhan? Apakah dasarku karena ingin mendapatkan mujizat? Apakah dasarku ingin disembuhkan? Apakah dasarku supaya doaku dijawab Tuhan? Kalau itu, mari kita introspeksi diri kita perbaiki diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu hari ini mengajar kami dengan tegas bahwa motivasi kami harus benar dalam mengikuti Tuhan. Bukan karena ingin mendapatkan mujizat, bukan karena ingin hanya disembuhkan, bukan hanya ingin melihat mujizat, tapi kami harus punya motivasi yang benar. Ajari kami Tuhan untuk memperbaiki motivasi kami ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan hari ini. Berkatilah kami dalam segala aktivitas kami, sertailah kami, pimpinlah kami, bimbinglah kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami, Engkau bersama dengan kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih tak terbatas dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada bersamamu mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin.